Dr. Sarullah Umar MA. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di dalam masjid. Kemudian neraca keuangan masjid kas pekan lalu Rp60.962.000, infak Jumat Rp2.960.000, infak mingguan Rp1.333.000, infak tahsin Rp200.000, kota infak Rp7.070.000, jumlah Rp72.525.000. Dikeluarkan untuk imaroh Rp2.100.000, bayar listrik PLN Rp3.326.000, beli alat listrik Rp206.000, alat kebersihan Rp95.000, bayar wifi Rp250.000, konsumsi Rp243.000, cangkir kap Rp100.000. Jumlah pengeluaran Rp6.320.000, sehingga jumlah saldo Rp66.205.000. Selanjutnya kas anak yatim kas pekan lalu Rp43.156.000, infak Jumat Rp755.000, infak mingguan Rp696.000, jumlah Rp44.607.000. Belum ada pengurahan sehingga saldo kas anak yatim Rp44.607.000. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratil Maidah: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di Jumat yang penuh dengan barakah, penuh dengan ampunan, penuh dengan kebaikan, kita bisa bermunajat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, kita tinggalkan perniagaan. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Setelah kita salat, nanti kita akan kembali ke dalam kegiatan-kegiatan kita. Tetapi ketika datang hari Jumat, kita tinggalkan semua daripada pekerjaan kita untuk kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pribadi yang sungguh mulia, tempat kita belajar, tunjuk ajar, kita senantiasa mengidolakan beliau.
bahkan kita lebih mencintai beliau dibandingkan dengan diri kita sendiri. Maka ketika kita betul-betul mencintai beliau, maka kita akan mengikuti semua sunnah, semua amalan, semua perbuatan yang beliau ajarkan kepada kita. Kita jadikan beliau sebagai inspirasi kita setiap hari, maka insya Allah Allah akan memberikan hidayahnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memupuk, menguatkan serta menambah keimanan dan ketakwaan kita dengan kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, memahami nilai-nilai yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Setiap nilai yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran kita pedomani, kita jalani, kita jadikan itu sebagai landasan kehidupan kita, maka insya Allah Allah akan senantiasa memudahkan jalan hidup kita. Allah akan memudahkan rezeki kita. Allah akan menenangkan hati dan jiwa kita. Dan yang lebih penting, Allah berkahi dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, surat yang kita bacakan tadi, surah Al-Maidah ayat 54, Allah memperingatkan suatu hal kepada kita. Allah memperingatkan kepada kita, hendaklah kita istiqamah di jalan Allah dan jangan pernah keluar daripada jalannya. Karena ketika kita keluar dari jalan Allah, ketika kita berpaling darinya, ketika kita menjauhinya, maka niscaya akan ada pengganti kita dan jauh lebih baik daripada kita. Maka ma'asyiral muslimin jemaah Jumat dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ini hanya dua pilihan. Kita mau jadi baik atau kita jadi buruk. Ketika kita jadi baik, maka Allah akan berikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Tapi ketika kita jadi buruk, maka niscaya kata Allah, Allah akan ganti dengan orang yang lebih baik daripada kita. Dalam surah Al-Maidah ayat 54, Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini adalah orang yang beriman. Artinya sudah ada keimanan di dalam dirinya, bukan semua manusia yang Allah panggil di sini. Artinya di antara orang yang beriman itu ada orang yang nanti akan tergelincir dan masuk ke dalam jurang kemaksiatan, jurang kekafiran dan jurang kemurtadan. Maka Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, orang-orang yang murtad dari agamanya, orang yang keluar dari agamanya, orang yang bermaksiat, orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan kedurhakaan, may yartadda minkum an dinihi, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan datangkan setelahnya dengan suatu kaum yang kaum tersebut Allah cinta kepadanya dan dia pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka, biqaumin yuhibbuhum. Allah akan datangkan suatu kaum yang mana kaum tersebut Allah akan cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah, wa yuhibbuna. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kehidupan kita ini hanyalah pilihan. Kita ingin bersama dengan Allah atau kita menjauh daripada Allah. Dan yakinlah kata Allah, kalau seandainya engkau ingkar pun kepada Allah, tidak ada rugi bagi Allah. Apa sebab? Allah akan gantimu dengan orang yang lebih baik. Allah akan mempersiapkan generasi yang lebih baik. Allah akan mendatangkan dengan orang yang lebih mulia. Maka bisa saja sekarang dia ahli maksiat, Allah berikan hidayah, dia bertaubat dan dia lebih baik daripada kita. Maka bisa jadi orang yang biasanya berbuat kedurhakaan, Allah berikan hidayah, dia menjadi lebih baik. Seperti Umar bin Khattab, kita tahu siapa orang yang lebih benci kepada Nabi Muhammad daripada Umar bin Khattab. Saking bencinya negeri kepada Muhammad, jangankan mendengar nama Nabi Muhammad, ketika dia mendengar ada di antara keluarganya yang belajar kepada Nabi Muhammad, marahnya luar biasa sehingga dia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika Allah memberikan hidayah kepadanya, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Umar, siapa yang kau lebih cintai dalam hidupmu?
Maka dia katakan, aku lebih mencintai Allah, kemudian aku lebih mencintai diriku. Kemudian apa kata Rasulullah? Engkau belum beriman ya Umar. Sehingga dia katakan akhirnya, ya Rasulullah, aku lebih mencintai Allah dan mencintaimu ya Rasulullah dibandingkan dengan mencintaimu. Inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, gambaran orang-orang yang akan Allah datangkan kepada umat ini. Maka tinggal kita pilihan seperti apa kita ingin mencapainya. Maka sesungguhnya orang-orang yang betul mencintai Allah, maka Allah akan berikan petunjuk, ajar kepadanya. Maka kita berazam kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Kita jadikan pertama Allah mencintai kita. Kita jadikan Allah mencintai kita. Karena syarat kita bisa mencintai Allah, mestilah Allah mencintai kita dulu. Maka di ayat ini dimulai dari kalimat yuhibbuhum. Awalnya dimulai dengan yuhibbuhum. Allah dulu mencintai kita, barulah kita mencintai Allah, kita akan cinta kepada Allah. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sekarang pertanyaan kita, bagaimana caranya Allah bisa mencintai kita? Yuhibbuhum. Bagaimana caranya supaya Allah mencintai kita? Baru kita bisa mencintai Allah itu, maka Allah berikan ayat-ayat di belakangnya, kelanjutannya sebagai metodologi atau sarana atau cara agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya Allah katakan, orang yang bisa Allah cintai itu azillatin 'alal mu'minin. Pertama adalah orang yang berlemah lembut kepada sesama muslim. Azillatin 'alal mu'minin. Kepada orang-orang beriman dia berlaku lemah lembut. Artinya dia akan tersentuh hatinya ketika dia melihat kawan-kawannya seiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada salah di antara keluarganya, anggota kerabatnya ataupun masyarakat orang-orang yang beriman, kemudian dia akan berlaku lemah lembut dan akan peduli kepada mereka. Adzillatin 'alal mu'minin. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sebenarnya sedekah yang kita berikan, pertolongan yang kita lakukan, apapun perbuatan baik yang kita lakukan dengan orang lain, sebenarnya adalah dalam rangka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu agama Allah ini, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kita berusaha bersedekah, kita berusaha membantu orang lain dengan tenaga kita, apapun yang kita mampu tentunya, dengan kekuasaan yang kita miliki, sebenarnya dalam rangka kita agar Allah mencintai kita. Azillatin 'alal mu'minin. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 54, azillatin 'alal mu'minin. Ketika berhadapan dengan sesama mukmin kita berlaku lemah lembut. Kita tidak mau menghujat kawan-kawan kita sesama muslim yang berbeda mazhab, yang berbeda pandangan, yang berbeda aliran, berbeda tata cara sholat, yang berbeda mungkin segala macam lah di dalam kehidupan kita. Ketika berhadapan, berdebat dengan sesama muslim, maka kita syaratnya agar kita dicintai Allah, azillatin 'alal mu'minin. Dia harus berlaku lemah lembut. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Tetapi ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah, kita harus tampakkan gigi dan taring kita. Ketika kita berhadapan dengan kristenisasi umpamanya, apalagi kemarin baru pulang Paus Yohanes Paulus dari Indonesia, tentunya membawa misi yang kita tahu efeknya setelah kepulangannya begitu banyak masifnya kristenisasi di Indonesia, terutama di daerah-daerah Papua. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, agar kita dicintai Allah, kita perkuatlah dakwah kita ini, terutama ke daerah-daerah pinggiran. Beberapa hari yang lalu saya pulang dari Pasir, dari Rokan Hilir, dan Masya Allah kristenisasi ternyata di daerah-daerah masih luar biasa. Dan ketika kita berhadapan dengan kaum-kaum kafir yang meletakkan, yang misi dakwah mereka untuk memurtadkan orang-orang muslim, maka kita harus punya sifat a'izzatin 'alal kafirin, punya izzah. Izzah ini kemuliaan. Kita banggakan sebagai seorang muslim kita. Bahkan kalau perlu dengan harta, dengan nyawa, dengan apapun yang kita miliki, a'izzah, kita nampakkan izzah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita bercerita tentang Gaza, ketika kita bercerita tentang Palestina, kita penindasan daripada masyarakat, kita tampakkan a'izzah kita.
itulah sarana kita mencintai Allah. Kemudian wa yajahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjihad, berjuang di jalan Allah. Setiap harinya dia berusaha untuk berjihad di jalan Allah. Apa jihad kita yang paling mulia? Kita senantiasa belajar, menuntut ilmu, kita ikuti kajian-kajian ilmu. Karena sesungguhnya dengan kajian ilmu yang kita lakukan setiap harinya, kita hadir ke majelis-majelis ilmu, kita belajar. Di Pekanbaru banyak sekali masjid-masjid yang menyediakan kajian-kajian ilmu mulai dari subuh, maghrib, zuhur dan lain sebagainya. Kita hadiri. Itulah bukti jihad kita. Karena orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta kita berjihad, dengan tenaga kita berjihad. Maka orang-orang yang berjihad, orang-orang yang senantiasa melakukan perjuangan di jalan Allah, maka mereka lah yang orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak risau dengan hujatan orang, makian orang, makian orang. Maka orang kadang-kadang berdakwah mengatakan, kenapalah ikut-ikut ibadah, rajin ibadah, kemudian kenapalah rajin bersedekah, kenapalah. Kadang-kadang orang akan menghina, sebagaimana Rasulullah SAW ketika berada di Makkah dihina orang, ketika di Madinah dihujat orang dan lain sebagainya. Tetapi orang yang beriman kepada Allah tidak pernah risau dengan hinaan dan godaan, dengan makian, cacian dan lain sebagainya. Kita senantiasa istiqamah di jalan Allah, istiqamah dalam dakwah, istiqamah fisabilillah. Maka insya Allah dengan istiqamah itulah cara Allah mencintai kita. Maka Allah katakan, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itulah kemuliaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas kebijaksanaannya, pemberiannya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, orang yang dicintai Allah tak banyak. Karena sesungguhnya hanya beberapa orang yang bersungguh-sungguhlah yang akan dicintai oleh Allah. Maka kesungguhan kitalah sarana Allah mencintai kita. Maka berjuanglah senantiasa kita berazam kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah. Itulah sarana Allah mencintai kita. Ketika kita dicintai oleh Allah, maka Allah akan mudahkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan kita. Ketika Allah sudah benci dengan diri kita, maka selesailah hidup kita. Walaupun kita diberikan harta, diberikan pangkat, diberikan jabatan, bahwa sesungguhnya itu semua adalah untuk menghancurkan hidup kita di akhirat kelak. Semoga kita senantiasa diberikan Allah petunjuk dan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya dalam kehidupan kita ini Allah akan senantiasa menampakkan jalan-jalan kepada kita, subulus salam. Allah sebenarnya sudah memberikan kepada kita jalan-jalannya. Kadangkala kita tersilap dalam aktivitas kita sehingga terjerumuslah kita. Maka sesungguhnya perjuangan, pengorbanan, kesungguhan yang kita lakukan, itulah diantara sebab Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Kenapa kita dalam setiap sholat kita, maka sholat jangan pernah kita tinggalkan, ibadah-ibadah sedekah jangan pernah ditinggalkan. Karena itulah menjadi sarana Allah mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, maka hidup kita akan menjadi bahagia dan mulia.
Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, istiqamah kita inilah yang kita pentingkan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi wa qala azza wa jalla min qa'il inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli malaikal muqarrabin wa anbiya'ika wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza ya Allah. Allahumma ansuril mujahidin fi biladil muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma adfa 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan mimma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassah wa min sa'iril biladil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.